Hari ini cuaca sangat panas sekali. Terlihat sepasang suami istri bernama Jeffrey dan Amy sedang bepergian untuk pindahan karena mengalami kebangkrutan finansial. Setelah kegagalan di kota lama, mereka berencana pindah ke San Diego untuk memulai kehidupan yang baru. Sepanjang jalanan lengang, Jeffrey tetap fokus menyetir, sementara Amy ketiduran setelah pusing mikirin hutang-hutang mereka. Namun ya, sebuah mobil tiba-tiba nongol dan hampir membuat mereka crash. Lalu Amy yang terkejut mengajak Jeffrey untuk istirahat dulu mencari pom bensin. Sesampainya di Pertamini, Jeffrey menambah oli mesinnya supaya mobil kreditannya itu tetap prima untuk perjalanan jauh. Tak lama, sopir mobil yang hampir ia tabrak tadi, sebut saja namanya Sam, tiba-tiba datang menghampiri Jeffrey. Di sana mereka saling berdebat tentang siapa yang salah dan Jeffrey pun mengalah karena tak ingin dapat masalah. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Be more careful who you ride with. Ternyata Amy beli kue pie dan beberapa donat untuk bekal perjalanan mereka yang masih jauh. Namun gak ada angin, gak ada hujan, mobil mereka tiba-tiba mogok entah kenapa. Karena gak paham mesin, Jeffrey berencana untuk menelpon mobil derek. Akan tetapi area ini ternyata tak terjangkau sinyal seluler. Ada-ada aja ya kan, udahlah bangkrut, mobil masih nyicil, mogok pula di jalan antah berantah. Beberapa waktu kemudian Sam datang, tapi ia tak berhenti dan malah menertawakan Jeffrey. Keanehan pun mulai terjadi saat mobil Sam mencoba putar balik dan mengawasi Jeffrey dari kejauhan. Beruntung tak lama sebuah truk trailer datang untuk membantunya, lalu Sam pun bergegas pergi dari sana. Benny, si supir trailer yang baik hati, membantu meminggirkan mobil ke pinggir jalan dan ia bilang mungkin saja mobil Jeffrey mesinnya overheat. Benny pun menawari mereka tumpangan ke warung terdekat berjarak 8 km untuk menelpon mobil derek. Sayangnya Jeffrey tak mau meninggalkan mobil harta satu-satunya itu karena takut dicuri dan akhirnya Amy sendiri yang ikut ke warung menebeng Benny. Amy pun bilang setelah sampai di warung nanti ia akan menelpon mobil derek dan memesankan es teh untuk Jeffrey, lalu mereka pun akhirnya berpisah. Setelah berjam-jam menunggu, sayangnya mobil derek pun tak kunjung datang. Jeffrey lalu mengecek suhu mesinnya yang mungkin sudah dingin dan tak sengaja melihat sebuah soket kabel yang terlepas. Setelah dipasang, ternyata mobilnya berhasil menyala, lalu bergegaslah ia melaju untuk menjemput Amy, si istri tercinta, di warung terdekat. Setelah sampai ke warung yang dibilang oleh Benny, Jeffrey tak menemukan Amy di dalam sana. Ia bertanya ke pelayan apakah melihat istrinya bersama seorang supir trailer, namun pelayan dan semua orang ini mengaku tak pernah melihat Amy. Jeffrey kemudian pergi mencari warung yang lain, namun sudah berkilo-kilo ia tak melihat satupun warung di area terdekat. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan truk Benny dan bergegas untuk menghentikannya. Setelah berhenti, Jeffrey pun bertanya di mana Amy, namun Benny justru berlagak tolol dan berakting seolah-olah mereka tak pernah bertemu sama sekali. Beruntung tak lama polisi datang dan menenangkan ketegangan. Jeffrey menjelaskan kronologinya kalau istrinya hilang setelah menumpang Benny, sementara Benny masih bersikukuh tak pernah bertemu dengan Jeffrey maupun Amy. Polisi lalu mengecek kabin trailer beserta barang bawaannya dan ternyata tak ada Amy di dalam sana. Jeffrey yang masih gak percaya kembali menggeledah dan tetap tak ada hasil. Polisi lalu bilang mungkin istrimu sengaja kabur mencari ayang baru karena akhir-akhir ini memang banyak kasus perceraian dan akhirnya Benny pun dilepaskan. Setelah kebingungan, Jeffrey melaporkan kejadian itu ke kantor polisi dan di sana terlihat banyak sekali laporan orang hilang. Polisi pun bilang kalau anggotanya tak akan menangani kasus ini sebelum lewat 24 jam dari laporan kehilangan.
Setelah itu semua, ia kembali ke warung berharap Amy baru sampai di sana dan bertanya apakah istrinya sudah datang, namun pelayan dengan ketus menjawab kalau ia masih tak melihat istrinya. Di sana Jeffrey yang curiga melihat bon pembelian lalu mencoba merebutnya dari pelayan karena jika Amy pernah datang ke sini, pastilah namanya tertulis di bon tersebut. Namun belum sempat membaca, pelayan menodongnya dengan pistol dan diusir dari warung. Sesampainya di luar, seorang pemuda aneh bernama Billy mengatakan kalau ia tadi sempat melihat Amy, namun Amy dibawa oleh sebuah truk lain menuju jalan rute 7. Jeffrey mengajaknya ke kantor polisi membuat keterangan, namun ia menolak karena si pelayan telah keluar mengancam mereka. Jeffrey kemudian bergegas menuju jalan rute 7 yang dimaksud oleh Billy, akan tetapi jalan itu ternyata telah ditutup. Faktanya semua ini adalah jebakan dan Sam telah datang untuk menangkap Jeffrey yang kini mencoba kabur dari sana. Akhirnya Jeffrey pun berhasil lolos walaupun ia harus kehilangan mobil dan donatnya Amy. Di sisi lain, komplotan Sam menarik mobil Jeffrey dari sungai karena masih bisa dijual dan bernilai ekonomi tinggi, sementara Jeffrey telah mengawasi mereka dari kejauhan. Namun ya, Jeffrey pun tertangkap oleh Billy yang faktanya juga anggota komplotan mereka. Billy bilang kalau Amy telah mengaku kamu punya uang 10 miliar di rekening bank. Jeffrey yang lagi bokek pun kebingungan dong, bisa-bisanya Amy ngaku punya banyak uang padahal ia tahu Jeffrey lagi bangkrut, bahkan mobilnya pun masih kredit. Namun karena diancam akan membunuh Amy, Jeffrey terpaksa mengaku kalau punya uang 10 miliar yang dimaksud itu. Lalu diperlihatkanlah fakta di mana ternyata Benny adalah bos komplotan tersebut dan meminta Jeffrey untuk mengambil uangnya di sebuah bank di bawah sana karena jika tidak Benny mengancam akan membunuh Amy dan memaketkan tubuhnya kepada Jeffrey sepotong demi sepotong. Jeffrey diberi waktu 50 menit untuk turun mengambil uangnya dan ia akan diawasi oleh mata-mata Benny yang sudah siaga mengawasi gerak-gerik Jeffrey. Kini Jeffrey telah sampai di bank dan diawasi oleh anak buah Benny. Ternyata saldonya cuma 15 juta dan ia berencana ngutang 10 miliar kepada bank. Teller yang gak habis pikir tentu menolak permintaan tak masuk akal tersebut dan ia nampaknya tahu ada yang salah dengan Jeffrey setelah melihat raut mukanya yang penuh kebingungan. Jeffrey pun membisikkan sesuatu, lalu si teller yang sepertinya paham meminta Jeffrey untuk menunggu uangnya beberapa menit. Jeffrey kemudian pergi ke toilet untuk mencari senjata, namun ia cuma menemukan gagang kayu dan tisu yang tentu tak berguna untuk melawan sepucuk pistol. Ia lalu kembali dan melihat sebuah pisau yang sengaja diberikan oleh si teller secara diam-diam tanpa diketahui oleh mata-mata Benny, lalu menyelipkan pisau tersebut di lengan jaketnya. Jeffrey kemudian disuruh pergi ke jalan raya lalu dijemput oleh Sam yang sudah siaga dan melakban tangan Jeffrey. Jeffrey meminta untuk segera melepaskan Amy, namun ia malah dipukulin dan diam-diam Jeffrey mengambil pisau pemberian teller untuk memotong ikatannya.
Sementara itu, Sam terus berceramah sambil menciumi uangnya. Namun akhirnya ia sadar kalau uang asli hanya di luar saja, sementara di dalamnya hanyalah uang fotokopi. Dan Jeffrey berhasil melumpuhkan Sam dan berbalik mengikatnya. Tak hanya itu, leher Sam dilakban di senderan kepala agar waktu direm mendadak si Sam bisa tercekik. Jeffrey menginterogasinya di mana mereka menyembunyikan Amy. Namun tak lama polisi melihat pertikaian dan bergegas untuk menghentikan mereka. Jeffrey mencoba menjelaskan, namun polisi ini mengira Jeffrey penjahatnya dan menyuruh Jeffrey untuk tiarap. Di sisi lain, Sam berhasil melepaskan ikatan dan menembak si polisi tulul, sementara Jeffrey berlari ke dalam jurang, lalu terdengarlah suara tembakan. Hey, shit for brain. Ya, ternyata polisi itu masih hidup dan berhasil membunuh Sam. Jeffrey lalu mengabari polisi yang lain kalau rekannya tertembak agar segera datang membawa ambulan. Kemudian ia pun pamit dari sana untuk menyelamatkan Amy. Jeffrey berlari menuju tempat pemberhentian trailer dan tak sengaja melihat Benny yang mengabari anak buahnya untuk segera pulang karena polisi telah siaga di mana-mana. Jeffrey pun terus membuntuti dan nekat bertaruh nyawa di kolong trailer demi Amy yang ia cintai. Tak terasa semalaman penuh Benny baru sampai di rumahnya. Benny pulang disambut anak istrinya, namun mereka langsung disuruh membuatkan makan sahur yang banyak karena teman-temannya akan segera datang untuk sahur bersama. Benny kemudian memasukkan barang-barangnya ke gudang tanpa ia tahu Jeffrey telah mengikutinya sejak sore hari. Melalui jendela atas, Jeffrey berhasil memasuki gudang dan melihat banyak sekali plat nomor serta barang berharga milik korban kejahatan mereka. Tak lama komplotan Benny telah datang membawa sebuah truk kecil, lalu Jeffrey melihat mereka menurunkan seonggok tubuh dari truk yang kemungkinan itu adalah Amy. Sayangnya tubuh tersebut sudah terbujur kaku yang tentu membuat Jeffrey menangis karena Amy telah mati. Mereka pun kemudian berencana untuk mengubur mayat Amy di belakang, namun ternyata... Ya, syukurnya Amy masih hidup dan mungkin tadi ia cuma ketiduran saja. Tak lama istri Benny berteriak memanggil mereka semua kalau makan sahur sudah siap. Dan di saat yang sama Amy melihat Jeffrey berada di plafon, namun Jeffrey belum bertindak karena tak punya senjata. Amy kemudian dimasukkan ke dalam basement lalu dikunci oleh mereka di dalam sana. Setelah semua orang pergi, Jeffrey bergegas untuk membuka gembok tersebut, namun semuanya hanya sia-sia. Ia kemudian mencari senjata milik Billy di truknya, lalu dengan mengendap layaknya ninja, ia memasuki rumah Benny yang lagi makan sahur dengan keluarganya. Dengan todongan pistol, Jeffrey meminta kunci basement dan mengatakan kepada istri Benny kalau suaminya telah menculik Amy. Sempat terjadi moment of silence, namun anaknya si Benny tiba-tiba datang menodong Jeffrey dengan senapan. Si bocil pun bilang senjata ini selalu terisi untuk menjaga ibunya. Jeffrey pun menjawab kalau ia tak ada urusan dengan ibumu, namun Benny dan istrinya malah menyuruh si bocil untuk menembak dan... Get out here, kid. Nobody move. Jeffrey berhasil mengamankan senjata milik si bocil, sementara Billy berhasil kabur dari sana.
Mereka pun akhirnya membuka pintu basement dan menyuruh istri Benny untuk membuka freezer tempat suaminya mengurung Amy. Jeffrey pun bilang jika Amy tewas, maka ia tak akan segan-segan membantai mereka semua. Beruntung Amy masih hidup dan berhasil kembali ke pelukan Jeffrey, sementara keluarga biadab ini gantian dimasukkan ke dalam basement. Benny yang terpojok masih sempat-sempatnya songong, lalu Jeffrey pun menendang kepalanya sekuat tenaga. Setelah itu semua, Jeffrey mengajak Amy untuk segera kabur dari sana dengan mobil, namun sayangnya kunci mobil itu disembunyikan oleh mereka. Di sisi lain, Billy telah kembali untuk membuka pintu basement dan mengeluarkan Benny. Amy pun mencari kunci di seluruh penjuru ruangan dan akhirnya berhasil menemukannya, namun Benny and the gang telah datang untuk mengejar mereka berdua. Do you see him? Akhirnya Benny pun tewas sementara Jeffrey berhasil mengeluarkan Amy yang dengkulnya kejepit dan mereka pun kini selamat dengan sehat walafiat. Kisah pun diakhiri di mana Amy terkejut melihat Benny yang ternyata masih bisa menoleh. Dengan rasa jengkel ia melepaskan rem tangan dan Benny pun akhirnya jadi ayam geprek bumbu solar.